Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang tentunya sudah saya pilih teman-teman ya. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Ini dari Torisa Mobil Telung Agung. Pertanyaannya, mohon infonya Mas. Apa jadinya kalau mobil tidak pakai sekring? Soalnya kalau pakai sekring mobil sering mati-mati sendiri. Oke teman-teman ya, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwasanya memang kadang pertanyaan itu saya jawab ya dengan cara menulis di kolom komentar juga. Namun ada kalanya kalau pertanyaan itu perlu saya uraikan ya, perlu saya jelaskan lebih detail lagi, maka akan saya buat video seperti ini teman-teman ya, agar mudah dipahami dan juga bisa memberikan solusi juga buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama. Namun sebelumnya, buat kalian yang baru nonton video ini, saya ucapkan salam kenal ya. Langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan tentunya memberikan manfaat bagi banyak orang. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Dan juga seperti biasa, saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan juga diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ulangi lagi ya. Dari Toriza Mobil Telung Agung. Oke ya, dia menanyakan tentang sekring teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak memakai sekring? Atau apa jadinya kalau tidak pakai sekring ya. Kemudian permasalahan yang kedua, karena kalau dia memakai sekring maka mobilnya akan mati sendiri ya. Mobilnya sering mati sendiri. Oke, ini pertanyaannya teman-teman ya. Jadi intinya seperti ini, kita bicara tentang sekring atau fuse. Nah, ini teman-teman ya, sekring atau fuse. Bentuknya sekring seperti ini teman-teman. Ini sekring bawaan dari mobil mainan aki ya, saya perjelas dulu. Nah, ini teman-teman, sekring bawaan dari mobil mainan aki atau mobil mainan anak. Di sini ada tulisannya berapa ampere ya, jadi menyesuaikan dari mobilnya. Kalau mobilnya 10 ampere pakai 10 ampere atau 15 ampere atau 20 ampere ya, tergantung dari mobilnya. Kalau mobilnya standar tentu saja ampernya ini sesuaikan saja ya. Kemudian sebenarnya apa sih fungsinya sekring ini ya? Dalam sebuah rangkaian, sekring ini selalu tempatnya di dekat dengan baterai teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan ya, ini baterainya, kemudian ini sekringnya. Nah,
Ini plus, nah seperti ini teman-teman. Sekring selalu ditaruh di tempat positif setelah baterai. Tujuannya sebagai pengaman ya, jika terjadi konslet ya, konsleting atau hubungan arus pendek, maka dia akan otomatis memutus, teman-teman. Supaya apa? Supaya alat-alat atau komponen-komponen lainnya yang lebih vital ini lebih aman, teman-teman, dari kerusakan ya, terhindar dari kerusakan. Tujuan sekring seperti itu. Jadi dia akan memutus rangkaian sementara sehingga komponen-komponen yang lebih vital atau lebih mahal ini mendapatkan keamanan ya, tidak terjadi kerusakan. Itu fungsinya dari sekring, teman-teman. Kemudian menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau tidak memakai sekring? Ya, tentu saja boleh-boleh saja teman-teman tidak memakai sekring. Akan tetapi dengan resiko tidak adanya keamanan. Ya. Jadi kalau saya menyarankan, tentu saja memakai sekring, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian tidak memakai sekring, bisa-bisa saja. Akan tetapi kalau terjadi konslet, maka ini akan terlalu beresiko ya. Bisa gearboxnya yang kebakar, atau bisa juga receivernya yang kebakar, atau bisa juga komponen-komponen lainnya yang terbakar. Oleh karena itu, sekring memang kalau tidak terjadi konsleting, dia tidak diperlukan, teman-teman. Akan tetapi beda halnya kalau terjadi konslet. Siapa yang mau jamin ya? Makanya kalau saya sarankan lebih baik memakai sekring. Ya. Meskipun tidak memakai sekring ini. Nah, ini solusinya, teman-teman ya. Jadi kalau ini sekring bawaan mobil mainan aki. Kalau yang di samping ini adalah sekring dari motor, teman-teman. Motor atau mobil beneran ya. Jadi kalau kalian punya motor pasti ada sekringnya. Nah, ini sekringnya. Sama ya, dimanapun tempatnya sekring ini fungsinya sama, adalah sebagai pengaman, teman-teman. Kalian kalau misalkan ingin mengetahui sekring kalian rusak atau sekring kalian bermasalah, diganti saja dengan sekring yang punya motor ini, teman-teman. Karena ini harganya lebih murah. Harganya mungkin kalau dengan tempatnya seperti ini atau seperti ini ya, ini harganya nggak sampai 10.000, teman-teman. Bedanya apa? Sekring yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ya. Bedanya kalau yang bawaan mobil ini, ketika terjadi konsleting, dia akan merestart, teman-teman. Merestart itu memutus, kemudian langsung otomatis tersambung. Demikian seterusnya. Putus, nyambung, kemudian terjadi konslet, dia putus lagi, seperti itu. Tapi kalau sekring yang seperti ini, ketika terjadi konslet dia langsung putus. Nah, ini bagian tengahnya ini putus, teman-teman. Ya, jadi dia tidak otomatis tersambung, dia otomatis terputus, tidak nyambung. Kalau ini terputus, dia otomatis nyambung, dia otomatis merestart, teman-teman. Putus nyambung seperti itu. Bedanya cuma seperti itu. Tapi tentu saja harganya lebih mahal yang sekring yang bawaan ini, teman-teman. Jadi kalau saya sarankan, mending kalian memakai sekring. Kalaupun sekring yang di sini terlalu mahal, kalian bisa beli sekring yang ada di motor atau di mobil ini, teman-teman. Carinya tentu saja di bengkel ya, bengkel motor atau bengkel mobil pasti ada. Sama di sini ada tulisannya 20 ampere ya. Tergantung saja menyesuaikan berapa ampernya. Yang ini 20 ampere, kemudian yang warna biru ini 15 ampere.
Yang di sini mungkin ada 10 ampere ya. Jadi tergantung ampernya berapa yang dibutuhkan, teman-teman. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua. Karena kalau memakai sekring sering mati-mati sendiri. Ya. Jadi mati-mati sendiri ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama mungkin karena sekringnya yang bermasalah. Ya, bisa juga terjadi konsleting sehingga dia putus nyambung, begitu seterusnya. Atau bisa juga saklar ini ada yang kurang erat, teman-teman, atau ada saklarnya yang bermasalah atau sambungan kabel yang bermasalah. Namun kali ini kita bicara khusus masalah sekring ya. Untuk mengetahui kalau misalkan saja sekringnya yang bermasalah, teman-teman, ganti saja dengan yang sekring ini, teman-teman. Kalau memang sekringnya putus, maka sudah bisa dipastikan terjadi konslet. Ya, yang pertama terjadi konslet, atau yang kedua, kalau mobil kalian misalkan saja sudah sudah nggak standar ya, misalkan saja kalian menambah gearbox yang tadinya 1 gearbox ditambah 2 gearbox, tentu saja harus memperbesar sekringnya ini. Ya, ada 2 kemungkinan kalau sekring ini putus ya. Pertama kurang besar ampernya, yang kedua terjadi konslet. Kalau sekringnya kurang besar ampernya, tambah saja dengan 5. Misalnya saja awalnya memakai 10 ampere, kita tambah dengan 15 ampere seperti apa. Kalau masih putus, sudah bisa dipastikan terjadi konslet atau hubungan arus pendek. Ini harus dicari, ya, harus diurut perkabelannya, jalur-jalurnya. Pasti ada yang konslet atau ada yang terjadi hubungan arus pendek, teman-teman. Oke, demikian ya, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.